Selamat pagi, siang, atau malam kepada tim dosen, tim Masdos, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Jarkom.Asoy dari kelas Jarkom.C izin mempresentasikan tentang identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan jaringan. Sebelum itu, anggota kami beranggotakan Reina Elvareta, Gregoris Farel Plasaksa, serta saya sendiri, Francisco David Daputra. Jadi yang akan kami wawancara pada studi case pertama ini adalah Fakultas Teknik dari Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Ini adalah isi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada identifikasi akar permasalahan, yang ketiga ada analisis permasalahan. Ya, masuk ke topik yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Sebelum itu kita perlu mengenalkan dulu tentang DTE. Jadi DTE ini adalah organisasi yang bergerak dalam ruang lingkup pendidikan. Departemen ini memiliki 3 program di dalamnya, yaitu ada komputer, teknik elektro, dan juga teknik biomedik. Departemen ini memiliki goals untuk melaksakan Tri Dharma perguruan tinggi. Selain itu ada target lain dari Departemen Teknik Elektronik. Salah satunya adalah mendapatkan akreditasi internasional, serta memfasilitasi penelitian atau riset dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada beberapa information system dalam Departemen Teknik Elektro. Ada website Departemen Teknik Elektro pastinya. Yang kedua ada pengelolaan mata kuliah khusus seperti seminar, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Selanjutnya ada pengelolaan absensi untuk ya seperti kuliah umum biasa. Ada pengelolaan ruangan untuk peminjaman ruangan di jam-jam kuliah ataupun di luar jam kuliah. Serta sistem analisis data prestasi mahasiswa untuk menganalisa prestasi mahasiswa. Jadi misal kayak dari semester 1 sampai semester berapa. Selanjutnya ada juga foundation. Jadi Departemen Elektro ini diberikan IP publik oleh UI ataupun jaringan UI terpadu, yaitu ini IP-nya 152.118.101.0/24 yang sebenarnya sudah fully allocated. Seandainya DT ini memerlukan koneksi dengan UI, maka mereka bisa memakai IP ini untuk membuka gateway, ya koneksi melalui gateway. Ada juga gambaran besar dari alur jaringan ini. Simpelnya adalah dari Juwita ke gedung dekanat di Fakultas Teknik, lalu ke core switch pada gedung MRPQ, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke jaringan gedung Departemen Teknik Elektro. Lalu ada ini load kerja infrastruktur jaringan. Jadi biasanya pada hari biasa tidak terlalu banyak, tapi pernah ada kejadian seperti di masa-masa penelitian atau kuliah, akan banyak sekali user yang perlu ditampung oleh jaringan ini. Oleh karena itu, terdapat beban terlebih pada masa-masa itu. Selanjutnya, ini ada data-data yang disimpan pada Departemen Teknik Elektro. Yang pertama ini bisa dilihat sendiri, data yang disimpan itu ada nilai mahasiswa, performa akademik mahasiswa, laboratorium, ruangan kelas, serta auditorium. Setelah itu, pengelolaan data di DT ini masih dikembangkan oleh tim dosen dan teknisi. Karena mereka tidak memiliki divisi khusus untuk mengelola data ini. Jadi pengelolaan data ini biasanya dilakukan oleh tim dosen dan teknisi yang mengembangkan sistem. Selanjutnya, ada mekanisme pertukaran data pada DT ini. Jadi semua data ini sebenarnya tersimpan pada server farm dan private cloud milik DTI dari Fakultas Teknik UI ini sendiri. Tim yang membutuhkan data untuk sistem ini bisa langsung mengambil data dari server farm dan private cloud tersebut. Dan ini juga ada database yang dipakai, yaitu MySQL yang karena itu bersifat open source, jadi lebih gampang. Selanjutnya ini ada beberapa teknologi dari DTI. Yang pertama ada voice over IP atau mungkin ya telepon seperti itu. Jadi ini sebagai layanan komunikasi antar ruangan pada gedung DTE. Selanjutnya ada switch. Ya, switch ini berfungsi sebagai layer ketiga di DTE ini. Jadi switch ini bisa berperan sebagai penghubung jaringan sekaligus ya router. Selanjutnya mereka juga memakai outsourcing dari Ubiquiti. Jadi karena mereka membutuhkan layanan tambahan untuk menunjang seperti penambahan jaringan dan akses pada Wi-Fi, maka mereka memakai Ubiquiti sebagai layanan tambahan. Selain itu mereka juga memakai, selain ini ada VLAN seperti itu. Next. Lalu ada ini lanjut dari teknologis itu. Jadi jaringan yang terdapat pada DT ini terhubung ke jaringan FTUI. Ini seperti alur jaringannya. Dari jaringan FTUI terus lanjut ke jaringan UI yang akan dikoneksikan ke jaringan global. Mereka memakai 2 provider UI ini, yaitu Telkomsel dan Indosat. Kemudian subnet pada DT UI ini terbagi menjadi 4.
pembagian sendiri dikatakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh DSTI atau Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi UI. Selanjutnya ada development. Jadi kira-kira berapa sih periode dalam pengembangan ini? Jadi biasanya pengembangan dilakukan jika ada yang trigger. Misalnya seperti ada maintenance ataupun ya butuh upgrade lah. Yang menjadi trigger biasanya ya kalau misalnya umur dari mesin ini sudah tua ataupun ya biasanya mesin tua ini bisa diidentifikasi dari menurutnya performa alat ataupun ya ada teknologi terbaru yang pastinya lebih canggih dibandingkan mesin ini. Lalu terhadap organization model pada teknik elektro. Di sini ada beberapa lurus yang mereka terapkan, seperti ada PC bersama yang bisa dipakai oleh semua orang. Ini boleh dipakai juga nih buat kepentingan pribadi mereka, seperti mungkin menonton YouTube dan ya sebagainya. Terus ada juga PC staff yang hanya dipakai untuk keperluan organisasi. PC staff ini tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Terus habis itu akses saat memasuki jaringan di DT ini ya diatur melalui saat otorisasi menggunakan role yang ada di SSOW. Jadi saat kita memasukkan SSO, akan ada role tuh. Jadi kita bisa melakukan apa saja. Gitu. Next, di sini ada integrasi data. Jadi integrasi data ini dengan UI sebenarnya tidak memiliki sistem integrasi yang rumit. Jadi mereka hanya mengacu pada database yang berada pada master data, yaitu dari CFNG. Sedangkan kalau misalnya untuk akses internal, mereka menggunakan LDAP untuk autentikasi pengguna-pengguna internal pada departemen ini. Yep. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai akar permasalahan jaringan DTE FTUI. Pertama, mari kita lihat masalah-masalah jaringan dan sistem yang ada di DTE. Pertama, total coverage akses internet belum terimplementasi, yang berarti masih ada tempat di DTE yang belum mendapatkan akses internet. Lalu, ada juga permasalahan load kerja jaringan yang tinggi pada masa-masa penelitian, sehingga menghambat device lain untuk mengakses jaringan. Ada juga pembuatan sistem baru atau upgrade sistem lama sulit dilakukan. Hal ini karena biasanya dua hal ini memerlukan teknologi baru dan upgrade perlu dilakukan pada semua komponen agar teknologi baru dapat berjalan dengan baik. Ada juga masalah-masalah organisasi yang berdampak kepada jaringan di DTE. Pertama, pengelolaan TI masih dilakukan oleh tenaga dosen, sementara dosen memiliki tugas utama sebagai pengajar dan peneliti, sehingga dosen sulit untuk mencari waktu di luar jam kerja untuk mengurus infrastruktur TI. Ada juga masalah yaitu DTE FTUI terkadang membutuhkan sistem dengan teknologi baru, tetapi UI belum bisa menyediakan, sehingga memungkinkan bahwa data tidak bisa diintegrasikan dengan sistem di UI. Dari masalah-masalah yang ada, kami merumuskan beberapa akar permasalahan. Pertama adalah diperlukannya plan dalam pengelolaan TI, khususnya plan untuk mengkoordinasikan jadwal penelitian sehingga load kerja jaringan pada masa penelitian terbagi dengan baik, dan plan pengembangan sistem sehingga semua requirements dapat teridentifikasi dan pengembangan dapat dilakukan dengan lancar. Lalu, ada juga kurangnya alokasi dana untuk pengelolaan sistem dan jaringan TI. Hal ini terjadi karena alokasi dana lebih banyak untuk core bisnis, yaitu pendidikan, sehingga DTE tidak dapat membiayai pembentukan tim atau divisi khusus untuk menangani infrastruktur TI. Masalah lainnya adalah adanya perbedaan kebutuhan jaringan antara DTE FTUI dengan UI. UI menyediakan teknologi yang dapat mendukung rata-rata kebutuhan jaringan tiap fakultas, sehingga memungkinkan adanya fakultas atau departemen yang memerlukan teknologi lebih advance dari yang disediakan UI. Menurut kami perlu dilakukan koordinasi antara fakultas dan departemen dengan UI jika ingin mengimplementasikan teknologi jaringan yang berbeda sehingga data dapat tetap terintegrasi.
Lalu akar permasalahan lainnya adalah kurangnya router pada gedung DTE FTUI. UI menyediakan alokasi akses jaringan yang terbatas, sehingga DTE FTUI perlu menambah jaringan sendiri agar kebutuhan akses jaringan dapat terpenuhi. Berikut adalah fishbone diagram dari root cause analysis yang kami buat. Menurut kami, masalah yang disebabkan oleh masalah-masalah lainnya adalah total coverage Wi-Fi yang belum terimplementasi. Dari sisi teknologi, hal ini disebabkan kurangnya penggunaan router dan IP public UI yang diberikan ke DTE sudah fully allocated. Lalu dari sisi SDM, disebabkan karena kurangnya dana untuk outsourcing dan tidak adanya divisi khusus menangani jaringan dan infrastruktur TI. Dari sisi organisasi, alokasi dana diprioritaskan untuk core bisnis, yaitu pendidikan, lalu perlunya ada koordinasi antara pihak fakultas dan departemen dengan UI, dan juga harus menyesuaikan implementasi dengan bisnis proses dari UI dan juga spesifikasi jaringan yang ada di UI. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Analisis permasalahan. Pada wawancara yang kami lakukan dengan pihak DTE, kami menyimpulkan bahwa permasalahan jaringan yang sedang dihadapi oleh DTE saat ini antara lain adalah yang pertama, total coverage akses internet belum terimplementasi. Hal ini didasari oleh kurangnya teknologi seperti router yang ada pada lingkungan DTE. Permasalahan ini dapat menyebabkan gangguan pada penggunaan akses internet di area DTE, di mana terdapat tempat-tempat tertentu yang tidak bisa connect dengan internet. Solusi yang kami berikan adalah penambahan router. Selanjutnya adalah load jaringan yang tinggi pada masa penelitian. Hal ini didasari oleh kurangnya plan dalam pengelolaan IT, di mana seharusnya terdapat koordinasi pengembangan jadwal agar load dapat terbagi dengan baik. Solusi yang kami berikan adalah pembentukan jadwal untuk pengelolaan IT. Selanjutnya adalah pembuatan sistem baru atau upgrade sistem lama yang sulit dilakukan karena membutuhkan upgrade yang menyeluruh. Hal ini didasari oleh DTE yang senantiasa memerlukan perkembangan baru, namun hal ini akan sulit dilakukan karena proses upgrading akan melibatkan keseluruhan jaringan yang saling tersambung. Proses upgrading ini tidak dapat semata-mata hanya dilakukan pada satu akses point, melainkan harus dapat dilakukan secara menyeluruh karena bisa saja terdapat komponen yang tidak dapat mendukung perubahan. Hal ini juga sulit dilakukan karena masalah biaya maupun resources waktu. Masalah ini dapat menjadi sebab upgrade jarang dilakukan, sehingga mungkin kebutuhan belum lengkap terkait. Solusi yang kami berikan adalah upgrade dilakukan secara gradually dan pilih yang mana yang memiliki high priority. Selanjutnya ada pengelolaan TI yang masih dilakukan oleh tenaga dosen. Hal ini didasari oleh kurangnya alokasi dana yang didapatkan, mengingat bahwa DTE merupakan organisasi yang berbasis akademik, sehingga meng-hire suatu outsource akan sulit dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan jika adanya jaringan yang membutuhkan sesuatu, proses penanganan akan mungkin dilakukan tidak dengan cepat. Solusi yang kami berikan adalah pembentukan penjadwalan yang baik dan pencarian alternatif penanganan yang paling efektif sehingga tidak membutuhkan banyak waktu maupun membutuhkan banyak sumber daya. Dan yang terakhir adalah DTE FTUI membutuhkan sistem teknologi baru, tapi UI belum bisa menyediakan. Hal ini didasari oleh zaman yang terus berkembang dan dibutuhkannya suatu pengembangan. Mengingat kebutuhan dan permintaan akan jelas terus ada karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Untuk itu, DTE juga senantiasa akan membutuhkan teknologi baru yang mungkin saja hanya diperlukan oleh departemen tersebut. Hal ini akan sangat sulit dilakukan karena implementasinya merupakan pada departemen, bukan pada ruang lingkup yang di atas atau lingkup UI. Hal ini dapat menyebabkan DTE harus membangun implementasi infrastruktur sendiri ataupun setup sendiri. Solusi yang kami berikan adalah melakukan uji coba implementasi yang ingin dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pihak UI akan kebutuhan dari implementasi tersebut. Berikut adalah dokumentasi kami dengan narasumber. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.